saya cintai. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya maaf saya duduk karena keadaan saya yang tidak memungkinkan. Sehingga pada hari ini saya kepingin berbicara secara langsung dengan seluruh karyawan Mega Adi Pratama. Sebetulnya saya kepinginnya ya seluruh grup Mega Adi Pratama, tetapi karena keadaan tidak memungkinkan, ya, khusus yang di Puspawarno saja. Terima kasih kehadiran seluruh karyawan dan juga Bu Diah yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita. Sebetulnya pada pagi hari ini saya juga mengundang Bapak Simon dan Bapak Anu, Dian pribadi, tetapi beliau berhalangan karena pada hari ini ada tamu dari Jepang, sehingga dari kemarin jadi tidak bisa hadir pada hari ini. Saya ingin menggarisbawahi bahwa di dalam kita bekerja kita harus bersungguh-sungguh. Kalau di Ratna atau di Nasmoko Group, di sana ada slogan atau kredo pekerjaanku adalah sawah ladangku. Itu menunjukkan bahwa pekerjaan itu disamakan dengan sawah atau ladang yang bisa menghidupi seluruh keluarga, seluruh anggota keluarga dari karyawan yang bekerja di Nasmoko atau Ratna Group. Jadi pekerjaan itu harus bisa diuri-uri, harus dipelihara karena dia adalah sesuatu yang bisa memberikan kehidupan. Jadi kalau petani itu ada ladang atau sawah yang dirusak pasti marah. Itu menyebabkan, itu artinya bahwa mereka merasa memiliki bahwa pekerjaan atau sawah atau ladangnya itu hal yang sangat berarti untuk mereka. Di Mega kita tahu semua ada kredo PICIS, ya, profesionalisme, integritas, customer focus, inovasi dan energi. Dan saya yakin semua sudah paham masalah itu karena selalu didengung-dengungkan oleh manajemen bahwa hal tersebut adalah hal yang sangat penting dan prinsip untuk kita semua. Tapi untuk saya, PICIS harus ditambah dengan mengenai kepercayaan, etika, dan jujur. Jadi PICIS harus ditambah dengan kepercayaan, etika, dan jujur. Itu baru sempurna kalian sebagai karyawan Mega Adi Pratama. Saya masih ingat pada waktu itu Mega itu sangat sederhana. Di sini dulu terdiri dari 3 gedung, yang satu gudang, yang satu rumah, dan rumahnya di bawah jalan, jadi becek. Dan dalam perkembangannya ada renovasi sedikit. Setelah ada renovasi, kita bisa berkembang. Gudangnya jadi yang tadinya gudang yang sangat kumuh dan dirubah menjadi gudang yang lebih baik. Dan akhirnya ada renovasi besar-besaran, sementara kita pindah di depan di Tempo, dan sampai saat ini kita menempati gedung yang megah ini. Saya punya hubungan historis dan emosional dengan PT Mega Adi Pratama karena saya ikut mendirikan PT Mega Adi Pratama ini. Pada saat itu pendirinya adalah 4, Bapak Jumaidi Maksum, Pak Cuk almarhum, Pak Steven, saya, dan Pak Kusko almarhum. Jadi Pak Cuk sudah almarhum, Pak Kusko almarhum. Sekarang tinggal 2, saya dan Pak Steve. Arti PT Mega Adi Pratama mungkin tidak semua tahu,
Mungkin putra-putrinya sendiri mungkin masih apa toh PT Mega Adi Pratama itu. Saya diserahi untuk mendirikan Mega Adi Pratama dan berdiri pada tanggal 26 Agustus 1992. Jadi bulan ini adalah bulan yang ke-24. Saya sangat terharu karena pada waktu itu keadaan sangat prihatin, dan pada waktu saya disuruh membuat nama, saya memikirkan kira-kira apa ya namanya. Karena pada waktu itu pendirinya dapat dikatakan yang aktif itu 3. Saya mengambil nama-nama dari beliau-beliau ini domisili. Jadi Mega adalah M-nya itu Melati karena rumahnya Pak Cud di Melati, K-nya itu Kawi karena Pak Steve rumahnya Kawi, dan Adi Pratama itu kebetulan semua perusahaan saya itu memakai di akhirnya Pratama. Ada Vika Pratama, Gali Adi Pratama, Karya Pratama. Jadi terus saya karena rumah saya Yudhistira kan tidak bagus deh, Mega Yus gitu kan nggak bagus, makanya saya menamakan PT Mega Adi Pratama, dan kebetulan semua direksi, semua pemegang saham menyetujui. Hal tersebut sangat fenomenal untuk kita berempat, dan kita tertatih-tatih dahulu dan akhirnya bisa berdiri seperti sekarang ini. Dan sekarang saya juga melihat bahwa sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh grup Mega Adi Pratama. Dari Shell ada beberapa penghargaan untuk Mega, dan yang sifatnya institusi, artinya PT-nya yang mendapat penghargaan. Tapi juga dari Shell ada secara personal the best sales manager dari Pak Bambang. Saya ucapkan terima kasih, selamat. Dan saya minta kepada seluruhnya supaya masing-masing personil itu mempunyai tekad untuk meraih yang setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Bersaing antar sesama karyawan tidak apa-apa, asal persaingannya adalah persaingan yang sehat, persaingan untuk menjadikan PT Mega Adi Pratama ini makin maju. Juga dari Denso, Inku, Michelin, dan lain-lain. Dan yang terakhir baru kemarin dari Inku, dari Inku ya. Saya ucapkan selamat atas prestasi yang diraih selama ini. Ini baru award dari tahun 2015. Belum yang lalu-lalu ya. Hidup adalah merupakan suatu pilihan. Jadi kadang-kadang kita harus memilih. Pada suatu saat ada pilihan. Kapan kita harus memilih? Tentunya sebagai seorang manusia kita akan memilih yang terbaik menurut kita dan menurut kondisi pada saat itu. Yang tahu, yang akan memilih itu adalah kita sendiri, pribadi kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita dibenturkan pada suatu masalah yang harus kita memilih satu di antara dua atau satu di antara tiga. Tapi kita tidak boleh ya semuanya, satu harus memilih. Kalau Anda melihat keadaan saya sekarang, saya harus memilih salah satu. Dulu pada saat saya sehat, dulu pada saat saya muda, saya tahun 1970 saya juara rally.
saya ikut rally tingkat nasional yang partner-partner saya atau rival-rival saya, Gubernur Ali Sadikin di DKI, Gubernur Sulkin GP Jawa Barat, Pangkol Ilham sini Jenderal Widodo yang sekarang jadi Vina House itu rumahnya, dan saya sempat menjadi juara klasemen kedua. Itu cerita zaman dulu. Ya. Tahun 2071 saya juara loncat tinggi seluruh unit. Itu waktu dulu. Ya. Sekarang apa yang dulu kaki saya yang saya banggakan bisa untuk berpijak karena loncat tinggi adalah untuk kekuatannya adalah di otot kaki, dan rally juga untuk rem dan kopling di kaki. Sekarang keadaan saya seperti ini. Jadi menunjukkan bahwa satu saat kita kadang-kadang dibenturkan pada suatu pilihan. Tidak bisa kita itu hidup dalam keadaan selalu sempurna. Jadi ya kita harus legowo keadaan saya seperti ini. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Jubaidi Maksum, Pak Juksedo, dan sekarang harus mengadakan suatu struktur organisasi atau kepengurusan baru. Keadaan inilah saya memilih, mumpung ada perubahan pengurus, saya mengadakan suatu pertemuan dengan para direksi, para pemegang saham yang akhirnya memutuskan saya mengundurkan diri dari Mika sebagai direktur dan saya berganti sebagai komisaris di Mika Adi Pratamanya. Hal tersebut apa? Karena ya memang tadi yang saya katakan bahwa hidup merupakan suatu pilihan, sehingga direktur utama tetap dipegang oleh Pak Steve, direktur Joko Cahyono atau Mas Nuno, komisaris utamanya Bapak Simon, komisaris satu saya Joko Mulyono, dan komisaris kedua adalah Bapak Dian pribadi, itu Mas Anu, kakaknya Bu Dian. Ya semoga para pengurus ini nanti bisa menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Dan Bu Dian mewakili pemegang saham dari keluarga Bapak Jubaidi Maksum yang namanya PT Bahtera Sabta Permata. Ya. Jadi itu ya, jadi sehingga ada regenerasi khususnya untuk saya dan Pak Jum. Sedang untuk Karvik merupakan suatu obsesi dari Bapak Bastian. Obsesi dari Pak Bastian, Karvik tidak hanya berdiri secara lokal saja. Dulu Karvik kan embrionya adalah Shop and Drive, dan kita tahu Shop and Drive adalah afiliasi dari Astra. Karena sesuatu keadaan sehingga kita keluar, dan kita yakin Shop and Drive kita bisa dengan keluar dari Shop and Drive kita bisa berdiri, dan ternyata sekarang Karvik bisa eksis dan mulai merambah. Tujuan utamanya tidak hanya lokal, kepinginnya Pak Bas ya nanti Jawa Bali. Nah itu bisa tercapai apabila kita punya semangatnya tinggi seperti tadi yang diutarakan slogan kita Picis, dengan kepercayaan, etika dan jujur. Pasti saya yakin bahwa Shop and Drive akan makin Karvik akan maju, dan kita tahu nanti pasti akan banyak kompetisi di dalam usaha seperti Karvik. Nanti Astra juga akan masuk, ada Pick and Go, Shop and Drive juga masih ada,
dan tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan lain juga akan membuat suatu usaha yang semacam Carvac. Maka saya mohon kepada seluruh kader Carvac untuk maju. Saya tidak panjang lebar karena pertemuan saya hari ini sebetulnya saya hanya ingin kangen saja dengan kantor Meka, kangen dengan kalian semua. Saya kepingin bisa ketemu dan saya minta untuk semua karyawan bersinergi dengan satu tujuan, yaitu membesarkan Meka Adi Pratama Group. Itu yang saya inginkan. Dan saya juga minta dukungan Meka di bawah Nono supaya bisa didukung semuanya dari semua divisi dengan semua karyawan agar bisa berjalan lebih baik. Terima kasih juga untuk Pak Widi, para manajer, supervisor, Salesforce, dan semua karyawan atas perjuangannya sehingga Meka Adi Pratama bisa menjadi seperti sekarang ini. Dan saya percaya dengan duduknya Mas Nono sebagai direktur, komposisi tetap seperti sekarang ini. Artinya GM-nya itu tetap Pak Widi untuk bisa manage semua masalah-masalah yang selama ini ada. Dan terakhir kali, terima kasih atas dukungan semua karyawan, semua manajemen yang selama ini bekerja dengan baik. Kami minta tetap semangatnya tetap seperti ini, syukur kalau bisa ditingkatkan. Dan mari kita berdoa supaya Meka Group tambah baik, tambah jaya, tambah maju, sehingga nanti seperti apa yang slogan di Nasmoko atau Ratna, jadikanlah Meka Adi Pratama Group ini sebagai sawah ladang ya, yang akan bisa memberikan suatu kehidupan yang baik, yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Kiranya tidak panjang lebar sambutan saya. Terima kasih dan selamat bekerja. Jaya Meka Adi Pratama. Sekian, terima kasih.